literasi. Salam literasi. Salam literasi. Salam literasi. Yayasan Ruang Baca Komunitas Kota Banjar, Jawa Barat kembali menerbitkan buku karya para pegiat literasi. Kali ini buku dengan tema ragam cerita rakyat yang selama ini menjadi kearifan lokal masyarakat di Kota Banjar. Peluncuran buku karya para pegiat literasi yang berlangsung di Aula Tosrba ini dihadiri langsung oleh para penulis, Dewan Bahasa Provinsi Jawa Barat, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar. Pendiri RBK Kota Banjar, Sofyan Munawar, mengatakan, buku dengan tema cerita rakyat tersebut ditulis oleh para generasi muda terdiri siswa SMA dan mahasiswa, serta perwakilan anggota Karang Taruna. Buku tersebut berisi ragam cerita rakyat seperti legenda, mitos yang diambil dari kearifan lokal yang selama ini masih lestari di masyarakat. Juga terdapat cerita non-fiksi tentang produk UMKM Rangicok. Itu ada berapa banyak cerita di dalam buku yang terbaru ini? Alhamdulillah beberapa bulan lalu pas sosialisasi, jadi sesuai target bulan ini kita luncurkan, kita diskusikan. Ada 17 cerita ditambah ada pengantar dan sebagainya, epilog jadi 20 cerita sekitar 170 halaman. Selanjutnya berharap buku yang menyuguhkan kearifan lokal dengan beragam cerita rakyat tersebut dapat menginspirasi para pegiat literasi yang lain untuk terus berkarya. Dengan lahirnya karya tersebut, juga diharapkan dapat menambah hasanah baru bagi para pembaca terutama generasi muda untuk lebih mengenal kearifan lokal yang selama ini ada di Kota Banjar. Ada pesan apa yang disampaikan dengan peluncuran buku ini, Bu? Ya, ini harapannya tentu saja dari kalangan muda memulai, bisa jadi ini baru langkah awal. Mudah-mudahan ini jadi pembangkit. Sementara itu, Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat Herawati mengatakan, buku cerita rakyat tersebut merupakan salah satu aksi nyata komunitas sastra dalam upaya melestarikan bahasa dan sastra daerah. Menurutnya, di dalam cerita rakyat tersebut banyak mengandung inspirasi dan nilai kearifan lokal daerah yang bisa menjadi informasi bagi generasi muda sebagai dasar untuk pelajaran budi pekerti. Karya tersebut juga dapat menambah literasi, menggugah minat baca anak sehingga informasi yang terdapat di dalamnya dapat mengarahkan daya nalar dan daya kreasi bagi pembacanya. Jadi untuk bisa menghasilkan buku yang bermutu ya, jadi sebenarnya ini juga tidak terlepas dari program Merdeka Belajar episode ke-23, yaitu buku bacaan bermutu untuk literasi Indonesia. Jadi sebenarnya secara tidak langsung karya ini atau cerita rakyat Kota Banjar ini tentu bisa mendukung program literasi Indonesia. Lebih lanjut, ia mengatakan, dalam era digital ini selain dalam bentuk buku, literasi menarik juga bisa disajikan dalam bentuk konten digital, seperti penggunaan animasi agar bisa menyasar lebih banyak pembaca. Ini merupakan salah satu program yang dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari adanya program bantuan pemerintah untuk komunitas sastra di tahun 2024 ini yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa di bawah koordinasi Pusat Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra. Dan ini adalah sebagai salah satu bentuk apresiasi Badan Bahasa kepada komunitas-komunitas sastra yang berupaya untuk melakukan aksi nyata di dalam upaya pelestarian bahasa dan sastra daerah. Muling Harapan Rakyat Banjar.